Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang mengambil hukum perusahaan kelas saya. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan PT yang kemarin sudah saya share mengenai PowerPoint-nya. Yaitu yang pertama adalah mengenai perbandingan PT di Indonesia dengan Belanda. Pertama, di Indonesia, PT didirikan atas dasar perjanjian. Karena berdasarkan perjanjian, maka harus lebih dari satu pihak. Kemudian yang di Belanda, PT tidak harus didirikan oleh dua pihak, karena PT di Belanda diatur dalam UBW, jadi tidak lagi diatur di dalam BVK. Di Belanda sekarang menganut paham bahwa pendirian PT adalah bukan suatu perjanjian, sehingga satu orang saja dapat mendirikan PT dengan cara memisahkan harta kekayaannya untuk dimasukkan di dalam PT. Penggolongan PT dibuat dalam kaitannya dengan kelengkapan atau syarat administrasi dalam rangka mendirikan suatu PT di Indonesia yang diajukan kepada Menkumham. Yang kedua, berdasarkan penggolongan PT atas dasar modal. Yang pertama, ada PT biasa. PT biasa itu adalah PT yang didirikan oleh masyarakat biasa. Kemudian PT PMA. PT PMA itu PT yang didirikan modalnya dari modal asing, investor asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian PT PMDN, PT yang modalnya memang dari dalam negeri. Ada PT Persero. PT Persero itu adalah PT yang dimiliki oleh negara atau istilahnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian yang kedua PT Go Public. PT Go Public itu cirinya adalah PT yang sahamnya dijual kepada publik atau masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah PT perusahaan daerah. Selanjutnya PT terbuka. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang PT, perseroan yang modal dan jumlah sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan pasar modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, yaitu minimal 300 pemegang saham dan minimal modal yang setor 3 miliar. Itu adalah merupakan PT terbuka. Selanjutnya, pendirian PT. Pendirian PT dan anggaran dasar PT, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, pasal 7 ayat 1. Ini dikarenakan prinsip dasar daripada PT didirikan berdasarkan perjanjian. Harus minimal lebih dari 1 orang atau minimal 2 orang. Di mana setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan. Jadi misalnya kalau PT itu didirikan minimal misalnya 3 orang, maka 3 orang itu harus mengambil bagian sahamnya 100%. Di antara ketiga itu misalnya A mengambil 50%, B mengambil 30%, C mengambil 20%, itu harus diambil semua karena memang tidak boleh ada saham yang tidak ada pemiliknya gitu. Kemudian setelah jangka waktu 6 bulan setelah saham dimiliki kurang dari 2 orang, pemegang saham wajib mengambil alih atau mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, itu diatur dalam pasal 7 ayat 5. Maksud daripada pasal ini adalah kemungkinan besar
PT itu saham PT itu terakumulasi pada satu tangan. Misalnya dalam hal ini contohnya ada A, B, C, di mana B dalam kurun waktu butuh uang menjual sahamnya kepada A. C demikian dalam kurun waktu tertentu dia membutuhkan uang menjual sahamnya kepada A. Sehingga PT tersebut sahamnya terakumulasi pada satu tangan. Hal ini oleh ketentuan pasal 7 ayat 5 dalam jangka waktu 6 bulan sejak terakumulasi itu sebagian saham harus dialihkan kepada pemegang saham lainnya untuk memenuhi kriteria bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Konsekuensi hukumnya apabila nomor 3 itu tidak terpenuhi, nomor 3 yang atas itu, setelah 6 bulan pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, seperti halnya Firma dan CV. CV yang sekutu komplementer. Bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan sampai ke tanggungan jawab ke harta kekayaan pribadi. Selanjutnya, cara mendirikan PT. PT didirikan dengan akta notaris, suatu keharusan akta notaris yang memuat anggaran dasar PT yang mempunyai modal dasar yang terdiri atas keseluruhan nilai nominal saham paling sedikit 20 juta, di mana paling sedikit 25% modal dasar harus setelah ditempatkan. Dengan undang-undang yang baru, itu diperbarui dengan nilainya 50 juta minimal. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 itu undang-undang PT yang terbaru. Pembuatan akte pendirian, para pendiri datang ke notaris untuk dibuatkan akte pendirian yang memuat anggaran dasar yang telah disepakati. Jadi di sini akte pendirian di dalamnya itu, akte notaris itu memuat anggaran dasar PT yang dibuat oleh notaris harus. Pengesahan. Pembuatan akte pendirian yang memuat anggaran dasar itu tadi itu bukan merupakan saat pendirian PT, saat lahirnya PT. Karena akte pendirian itu atau akte notaris tadi itu harus didaftarkan. Didaftarkan kepada siapa? Ke Menteri Kemenkumham, di mana ketentuannya pasal 9 dan 10, para pendiri atau kuasanya atau notaris mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan format isian yang telah ditentukan, misalnya nama, tempat, kedudukan, jangka waktu berdirinya, maksud, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada suatu kewajiban tersebut untuk mendaftarkan secara online. Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri ini paling lambat 60 hari setelah akte pendirian ditandatangani. Apabila menteri tidak keberatan atas data yang dikirimkan, dalam jangka paling lambat 30 hari, pemohon menyampaikan secara fisik. Jadi print-printan secara fisik dokumen-dokumen kemudian dikirim ke Jakarta. Bila semua persyaratan sudah terpenuhi secara lengkap, paling lambat 14 hari Menteri menerbitkan pengesahan badan hukum tersebut. Maka sejak pengesahan Menteri Hukum dan HAM itulah lahirlah PT yang baru. Selanjutnya, anggaran dasar PT. Ini kira-kira rinciannya anggaran dasar PT pasal 15, akte pendirian atau akte tanda merupakan syarat mutlak. Anggaran dasar PT memuat ini antara lain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada beberapa yang harus disertakan secara komplit.
Anggaran dasar ini ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ini karena waktu pertama kali didirikan sebuah PT itu belum terpikirkan barangkali atau ada sesuatu yang diperlukan, maka anggaran dasar bisa dirubah. Namun anggaran dasar itu dapat dirubah bila ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ada usulan perubahan anggaran dasar, mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman, kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan, diumumkan dalam tambahan berita negara, dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut meliputi nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu, besarnya modal dasar, kemudian pengurangan atau penambahan modal dasar. Status PT misalnya tertutup menjadi terbuka. Perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan yang diberikan oleh Menteri. Biasanya suatu PT itu tertutup, yaitu dia hanya dimiliki oleh terbatas. Kemudian dia akan mempunyai maksud untuk terbuka, maka harus dirubah anggaran dasarnya, semacam itu. Perubahan anggaran dasar tidak setuju atau ditolak jika bertentangan dengan tata cara anggaran dasar. Isi perubahan bertentangan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Ada sanggahan dari kreditur atas putusan RUPS mengenai pengurangan modal misalnya. Nah, ini sekalian modal dan saham. Baik. Perubahan tadi sudah saya utarakan panjang lebar karena ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar ini memang disediakan oleh undang-undang untuk mengantisipasi atau memberikan kebutuhan-kebutuhan apabila terjadi ada perubahan PT itu sendiri. Sekarang saya bicara masalah modal dan saham diatur dalam pasal 31 sampai 62 Undang-Undang PT. PT merupakan perkumpulan modal yang modalnya dibagi atas saham. Ini merupakan ciri khas daripada PT, jelas. Modal PT ada 3 macam. Pertama modal dasar, seperti yang saya terangkan tadi bahwa modal dasar itu modal nominal yang harus disebutkan di dalam anggaran dasar. Dan modal tersebut terbagi atas saham. Minimal tadi ada 50%. Kemudian modal ditempatkan, modal yang dijanjikan, pasal 26, waktu pendirian minimal 25%. Jadi modal yang ditempatkan itu yang adalah yang betul-betul sudah berupa uang. Modal yang disetor, modal yang memang benar-benar disetor, itu berapa? Oke. Saya akan bicara sedikit mengenai penyertaan atas saham dapat dilakukan bisa dengan bentuk uang atau bisa bentuk lain, misalnya dengan cara perpindahan rekening misalnya. Kemudian, saya lanjutkan mengenai saham terdiri dari 2 jenis. Saham kita tahu tadi sudah saya sebutkan, saham adalah merupakan bukti kepemilikan seseorang untuk memiliki sebuah PT. Kalau kita memiliki saham, berarti kita memiliki PT tersebut. Kepemilikan itu adalah seberapa besar persentase kepemilikan kita, maka sebesar persentase itu pula lah kita suara kita ada dalam RUPS. Pertama, saham atas nama atau opnam. Saham yang mencantumkan nama pemegang saham atau pemiliknya sehingga pemindahnya dan akte pemindahan hak milik. Opnam di sini saham ini adalah jenis saja
Karena saham itu termasuk surat berharga, maka surat berharga itu mempunyai jenis. Salah satu jenisnya adalah opnam. Opnam ini perpindahannya harus melalui balik nama. Saham atas tunjuk atau antunder atau saham blanko, saham yang tidak mencantumkan nama pemegang saham atau pemilik saham, sehingga pemindaiannya dengan penyerahan saham tersebut. Ini beberapa aspek hukum yang bertalian dengan saham. Saham merupakan surat berharga bersifat keanggotaan jelas. Nilai nominal saham dicantumkan di dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, artinya diedarkan. Saham atas tunjuk harus disetor penuh. Tunjuk tadi adalah antunder. Hak suara saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham. Ini sedikit saya berikan ulasan bahwa sebetulnya tidak digadaikan ya, tapi fidusia. Tapi lebih familiarnya adalah gade. Ada saham yang digadaikan atau difidusiakan, masih pihak pemegang saham masih mempunyai hak suara terhadap saham kepemilikan tersebut, kepemilikan saham tersebut yang digadaikan tersebut di dalam RUPS. PT dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Dapat diatur klausula preemptive right. Itu artinya bila seorang akan menjual saham harus menawarkan dulu kepada pemegang saham yang ada, dan bila PT mengeluarkan saham baru harus ditawarkan pada pemegang saham yang sudah ada. Ya, di sini tergantung kita lah ya itu. Jadi ada klausula preemptive right itu adalah untuk menjaga agar kepemilikan saham itu tidak sampai melebar ke pihak luar. Terakhir, perlindungan pihak ketiga terhadap perubahan modal. Persyaratan untuk menambah modal adalah berdasarkan putusan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada komisaris. Saham yang dikeluarkan pada penambahan modal harus ditawarkan dulu kepada pemegang saham lain. Tadi klausula preemptive right. Bila pemegang saham dalam waktu 14 hari tidak menggunakan haknya, saham ditawarkan kepada karyawan atau masyarakat umum. Persyaratan pengurangan modal berdasarkan undang-undang RUPS maksud saya memberi ketahuan tertulis kepada semua kreditur. Kreditur artinya kalau ada pengurangan modal kreditur nanti keberatannya apa gitu. Kemudian mengumumkan dalam berita negara RI dan 2 surat kabar harian, kreditur dapat mengajukan keberatan tertulis selama dalam jangka waktu 60 hari, harus mendapatkan persetujuan atas perubahan tersebut, kemudian didaftarkan di dalam daftar perusahaan. Kita tahu bahwa PT itu harus didaftarkan di daftar perusahaan, selain didaftarkan di berita negara, tambahan berita negara RI. Jadi itu saja. Mudah-mudahan menjadi pelengkap dan PPT-nya sudah saya share sehingga saudara bisa mencocokkan antara keterangan dengan perkuliahan saya dengan PPT yang sudah ada. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.